Bagian tersulit dari bisnis adalah saat semuanya benar-benar sulit. Ini the hard thing about hard things. Dengerin baik-baik. Pernah kebayang gak sih jadi pemimpin, mungkin yang langsung muncul di kepala itu kantor keren, visi yang cemerlang, kesuksesan. Tapi buku Ben Horowitz yang satu ini, The Hard Thing About Hard Things, bakal nunjukin sisi lain yang, wah, brutal banget, jauh dari glamor. Yuk kita bedah bareng-bareng realita mentah di balik kursi panas seorang CEO. Nah, ini dia. Ekspektasi versus realita. Di satu sisi, kita ngebayangin pemimpin itu kayak orang yang berdiri di puncak gunung, ya kan? Punya visi yang jelas, semuanya terkendali. Tapi, lihat deh kenyataannya menurut Horowitz. Itu lebih mirip kayak sendirian di tengah badai. Nggak ada yang pasti dan harus terpaksa bikin keputusan-keputusan yang super menyakitkan. Nah, jurang antara dua gambaran inilah inti dari perjuangan seorang pemimpin. Oke. Dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus ke 3 area utama buat ngebongkar realita brutal ini. Pertama, gimana caranya merangkul perjuangan. Terus yang kedua, kita akan bahas soal mengambil keputusan dalam kesendirian. Ini bagian yang berat banget. Dan yang terakhir, kita akan dalamin kenapa pada akhirnya semua selalu tentang manusia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rangkul perjuangan. Dengerin deh kalimat ini baik-baik. Perjuangan itu bukan sebuah bug, ini adalah fitur utama dari pekerjaan itu sendiri. Maksudnya apa? Yaitu kesulitan itu bukan sesuatu yang salah atau perlu diperbaiki, tapi emang udah sepaket sama pekerjaannya. Pernah nggak sih ngerasa pas lagi hadapin masalah yang berat banget, kita berharap, ada nggak ya formula rahasianya, buku panduannya gitu ya kan? Kita semua pasti nyari jalan pintas. Pertanyaannya, dalam kepemimpinan formula ajaib kayak gitu beneran ada nggak sih? Jawaban Ben Horowitz, wah ini dia, singkat, padat, dan jelas. Itu semua nggak ada. Nggak ada resep ajaib, nggak ada formula rahasia buat ngadepin hal-hal paling sulit. Misalnya, gimana coba rumusnya pas kamu harus PHK separuh tim? Atau pas investor yang tadinya percaya banget sama kamu, sekarang mulai ragu? Nggak ada rumusnya. Hal yang sulit tentang hal-hal yang sulit adalah tidak ada formula untuk menanganinya. Nah, kutipan ini intinya. Justru di saat-saat di mana nggak ada jawaban yang gampang, nggak ada jaminan apa-apa, disitulah kepemimpinan sejati kita diuji. Kemampuan buat terus maju di tengah kabut ketidakpastian, itulah yang benar-benar membedakan seorang pemimpin dari yang lain. Jadi, pola pikirnya harus diubah. Kuncinya itu bukan lari dari badai, tapi gimana caranya jadi mercusuar di tengah badai itu. Anggap aja setiap tantangan itu, ya latihan buat jadi lebih kuat. Dan yang paling krusial, tetap tenang. Bahkan saat kamu sendiri udah mau meledak. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya panik, seluruh timnya ikut panik. Kamu adalah jangkar buat mereka. Kalau jangkarnya lepas, ya kapalnya ikut tenggelam. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, mengambil keputusan dalam kesendirian. Nah, di sini kita bakal ngebahas pilihan-pilihan yang benar-benar berat, pilihan yang harus kamu ambil sendirian, dan pada akhirnya, pilihan-pilihan inilah yang bakal ngebentuk siapa kamu sebagai seorang pemimpin. Coba deh pikirin, di dunia startup mantranya apa? Pertumbuhan, 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 ya kan? Pokoknya harus tumbuh dengan segala cara. Tapi Horowitz ngingetin kita soal sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sebelum mikirin tumbuh setinggi langit, fokus utama seorang CEO itu cuma satu, bertahan hidup. Pastiin perusahaan punya cukup uang buat hidup sampai besok, sampai bulan depan. Karena ya buat apa pertumbuhan gila-gilaan kalau bulan depan udah nggak bisa bayar gaji? Nah, ini dia contoh paling gila dari Ben Horowitz sendiri, kisah Loudcloud. Perusahaannya itu benar-benar di ujung tanduk, hampir bangkrut. Dia terpaksa ngambil keputusan yang super brutal, PHK massal. Tapi dia nggak nyerah. Dia mempertaruhkan segalanya, ngejual sebagian bisnisnya dan mengubah total arah perusahaannya jadi Opsware. Sebuah manuver yang, wah gila banget. Tapi lihat hasilnya, perusahaan itu akhirnya laku 1,6 miliar dolar. Survival first. Tapi, semua keputusan berat kayak gitu, ada harganya. Harganya adalah kesepian. Kamu sebagai CEO itu terisolasi. Kamu nggak bisa curhat soal ketakutan terdalam kamu ke tim kan, nanti mereka panik. Kamu juga nggak bisa sepenuhnya terbuka ke dewan direksi, karena ekspektasi mereka tinggi. Nah, inilah kenapa Horowitz bilang penting banget punya support system di luar perusahaan. Cari mentor, cari teman sesama CEO, yang bisa ngasih masukan jujur tanpa ada kepentingan di dalamnya. Oke, kita sampai di bagian ketiga. Dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya, yaitu semua selalu tentang manusia. Kenapa? Karena sesederhana ini, perusahaanmu itu yatim kamu, gak ada yang lain. Menurut Horowitz, ada 2 jenis pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang gak otentik. Dia pura-pura tahu segalanya. Kalau ada salah, dia nyalahin orang lain.
Terus ada tipe kedua, pemimpin yang otentik. Dia berani ngaku kalau nggak tahu. Dia berani mengakui ketidakpastian, dan yang paling penting, dia bertanggung jawab penuh atas kesalahan. Mungkin kedengarannya lemah ya, justru sebaliknya. Saat kamu jujur, tim kamu nggak lihat kelemahan, mereka lihat integritas. Dan dari situlah kepercayaan yang sesungguhnya lahir. Salah satu tugas paling berat sebagai pemimpin, memecat orang. Gak ada yang suka, tapi kadang harus dilakukan. Nah, bahkan hal sesulit ini bisa dilakukan dengan cara yang terhormat. Horowitz ngasih 3 langkah praktis. 1. Jelas dan langsung. Gak usah basa-basi. 2. Akui kontribusi mereka. Ucapkan terima kasih tulus atas kerja keras mereka. 3. Akui ini keputusanmu. Jangan lempar tanggung jawab. Cara kamu nanganin momen-momen sulit kayak gini, itu yang nunjukin karakter aslimu sebagai pemimpin. Terus apa sih tugas nomor 1 seorang pemimpin buat ngejaga timnya tetap solid? Jawabannya, komunikasi. Yang jelas dan konstan. Tapi ini bukan sekedar ngomong sekali 2 kali. Kata Horowitz, tugasmu adalah ngulang-ulang visi dan prioritas perusahaan sampai kamu sendiri muak dengernya. Serius, karena justru di titik itulah tim kamu baru benar-benar mulai paham. Komunikasi itu ibarat lem super yang nyatuin tim. Oke, kita sampai di poin utamanya. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget. Gak ada formula. Lupakan soal resep rahasia. Kepemimpinan itu bukan ilmu pasti. Ini adalah sebuah seni. Jadi, berhentilah mencari yang namanya praktik terbaik atau best practices. Kenapa? Karena resep yang berhasil buat satu perusahaan belum tentu berhasil buat perusahaanmu. Setiap situasi, setiap tim, setiap masalah itu unik. Daripada nyari-nyari resep orang lain, mulailah menciptakan praktik Anda sendiri. Kepemimpinan yang hebat itu justru lahir dari keberanian buat nutup buku manual dan mulai menulis aturan mainmu sendiri. Aturan yang paling pas buat situasi unik yang lagi kamu hadapi. Dan sebagai penutup, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ada hal-hal yang sulit, tapi disitulah kita menemukan keberanian dan kekuatan kita. Pesan dari Horowitz itu jelas banget. Jalan jadi pemimpin itu emang berat, penuh perjuangan. Tapi jangan pernah takut. Karena justru di tengah kesulitan itulah, kamu bukan cuma ngebangun perusahaan yang hebat. Kamu juga lagi menempa versi terbaik dari dirimu sendiri. 1 like itu semangat, 1 share itu manfaat, dan 1 subscribe itu perjalanan tanpa batas. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.